Halo teman-teman, kembali lagi di channel Teacher Moy. Pada video kali ini, saya akan membahas soal-soal simulasi mini online tryout 1 atau Simon TO1 SKB Kesehatan Formasi Perawat, Nurse, lengkap dengan pembahasannya. Bagi teman-teman yang telah mengikuti TO, saya harap nonton video ini sampai habis, karena hasil TO akan diumumkan pada video ini. Selain itu, teman-teman dapat belajar dari pembahasan dan penjelasan soal yang saya bahas. Selamat belajar, semoga sukses. Yang pertama, seorang perempuan usia 48 tahun datang ke IGD dengan mengeluh nyeri dada hebat di dada kiri. Sebagai perawat jaga IGD, data objektif yang akan dinilai adalah A. EKG, B. ronsen, C. cek darah, D. riwayat penyakit, E. airways. Jawabannya adalah E. airway. Dari soal di atas, data yang diminta adalah data objektif, maka untuk mengumpulkannya, yang perlu kita lakukan sebagai perawat di IGD adalah melakukan pemeriksaan fisik maupun diagnostik, meliputi perhatikan keadaan umum pasien, apakah pasien ini dalam kondisi sadar penuh, atau koma dan lainnya, kemudian kita kaji jalan nafas atau airway, setelah itu kaji fungsi paru, kaji sirkulasi, kaji disability yaitu tingkat kesadaran pasien dengan menggunakan GGS, dan lakukan pengukuran tanda-tanda vital. Kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik sesuai dengan keluhan pasien. Nah, sedangkan untuk pemeriksaan penunjangnya yang kita lakukan adalah EKG, ronsen, kemudian pemeriksaan analisis gas darah atau pemeriksaan darah lainnya. Sedangkan untuk riwayat penyakit atau keluhan yang sekarang dirasakan atau yang berhubungan dengan sakit yang diderita sekarang merupakan data subjektif. Soal selanjutnya, yang merupakan strategi PPI untuk mencegah atau membatasi penularan COVID-19 di tempat layanan kesehatan terkait lingkungan adalah A. Mengelola limbah medis, B. Menggunakan APD, C. Mencatat pengunjung pasien, D. Membatasi jumlah kunjungan pasien, E. Membersihkan permukaan-permukaan lingkungan dengan air dan deterjen. Jawabannya adalah E. Membersihkan permukaan-permukaan lingkungan dengan air dan deterjen. Oke, pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI terkait dengan COVID-19 yang berhubungan dengan pengendalian lingkungan yang pertama adalah semua permukaan harus dibersihkan. Yang kedua, gunakan deterjen dan air untuk pembersihan permukaan non-perawatan atau non-kritis. Tiga, permukaan yang bersentuhan dengan pasien atau area kritis harus didesinfeksi. Nah, desinfektannya ini adalah natrium hipoklorit, kemudian deterjen, larutan pemutih, kemudian alkohol 70% dan hidrogen peroksida. Setelah itu, hindari aerosolisasi. Semua limbah yang sudah dipergunakan oleh orang terduga COVID atau sekresi pernafasan adalah termasuk limbah infeksius. Diagnosa keperawatan yang dapat terjadi pada pasien dengan masalah kardiovaskular adalah A. Nyeri akut berhubungan dengan asam lambung, B. Terpenuhi suplai kebutuhan oksigen, C. Kecemasan atau ketakutan berhubungan dengan ancaman kematian, D. Penurunan kesadaran, E. Tersedak. Jawabannya adalah C. Kecemasan atau ketakutan berhubungan dengan ancaman kematian. Jadi, diagnosa keperawatan pada sistem kardiovaskular ini dapat kita lihat masalahnya tergantung dari yang dihadapi oleh pasien. Berikut merupakan beberapa diagnosa keperawatan terkait dengan kardiovaskular. Yang pertama adalah nyeri akut berhubungan dengan spasma koronaria, sumbatan arteri koronaria. 2. Intoleransi aktivitas yang berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. 3. Penurunan cardiac output. 4. Risiko atau aktual perubahan pertukaran gas. 5. Kecemasan atau ketakutan yang berhubungan dengan ancaman kematian dan atau perubahan kesehatan. Soal selanjutnya terkait dengan isu terhangat, sebagai seorang perawat di IGD saat pemeriksaan pasien terkonfirmasi COVID-19 harus menggunakan alat pelindung diri. Yang wajib digunakan adalah A. Masker N95 dan gaun bedah, B. Jaga jarak sarung tangan dan masker, C. Masker bedah, gaun, sarung tangan, dan pelindung wajah, D. Topi, masker bedah, gaun, sarung tangan, dan pelindung wajah, E. Masker N95, gaun, sarung tangan double, kacamata atau pelindung wajah, dan sepatu. Jawabannya adalah D. Topi, masker bedah, gaun, sarung tangan, dan pelindung wajah.
Jadi pada soal yang ditanyakan adalah petugas IGD pemeriksaan pasien terkonfirmasi COVID-19. Nah, ini lokasinya adalah di triase awal. Alat pelindung diri yang wajib kita gunakan adalah topi, masker, gaun, sarung tangan, dan pelindung wajah. Berdasarkan hasil TO kemarin, rata-rata teman-teman pada menjawab poin E, yaitu masker N95, gaun, kemudian sarung tangan, pelindung wajah atau kacamata, apron, dan sepatu. Nah, ini digunakan buat petugas tindakan yang menghasilkan aerosol di ruangan rawat inap atau isolasi. Dilihat dari bentuk respon terhadap stimulus, perilaku dibedakan menjadi A. Perilaku tertutup dan terbuka, B. Perilaku tertutup dan aktif, C. Perilaku pasif dan aktif, D. Perilaku aktif dan stimulus, E. Perilaku terbuka dan over. Jawabannya adalah A. Perilaku terbuka dan tertutup. Lanjut, disebut apakah cabang psikologi yang menguraikan tentang aktivitas-aktivitas manusia yang berjiwa abnormal? A. Psikopatologi, B. Psikodiagnostik, C. Psikologi klinis, D. Psikologi sosial, E. Psikodinamika. Jawabannya adalah A. Psikopatologi. Soal selanjutnya, proses yang terjadi di dalam diri individu yang dimulai dengan diterimanya rangsang sampai rangsang itu disadari dan dimengerti oleh individu sehingga individu dapat mengenali dirinya sendiri dan keadaan di sekitarnya disebut A. Perilaku, B. Persepsi, C. Halusinasi, D. Motivasi, E. Emosional. Jawabannya adalah A. Perilaku. Soal selanjutnya, Hari Perawat Nasional diperingati setiap tanggal A. 18 Maret, B. 17 Maret, C. 12 Mei, D. 12 November, E. 1 Desember. Jawabannya adalah B. 17 Maret. Nah, untuk materi hari-hari penting terkait kesehatan, teman-teman dapat mempelajarinya pada video dengan link yang muncul di sudut kanan atas layar ini. Soal selanjutnya, saat melakukan tes penerimaan karyawan, Andi harus melakukan beberapa jenis tes. Salah satunya adalah tes yang berhubungan dengan pengendalian diri, motivasi, berprestasi. Kemudian tes yang dikerjakan Andi adalah A. Tes bakat, B. Tes optimal performance, C. Tes kepribadian, D. Tes intelijensi, E. Tes minat. Jawabannya adalah C. Tes kepribadian. Oke, kita rehat dulu sejenak untuk lihat hasil Simon TO yang pertama yang sudah teman-teman ikuti. Nah, di sini bisa lihat namanya, kemudian di sini skor. Jumlah soal yang teman kerjakan adalah 20 butir. Satu soal benar poinnya 5, salah 0. Jadi, total nilainya adalah 100. Dari 35 jumlah peserta yang mengikuti TO SKB perawat ini, ada 2 orang dengan nilai yang tinggi yaitu 70 dari total nilai yaitu 100. Bagi teman-teman yang hasil TO-nya belum memuaskan, tingkatkan lagi belajarnya terus dan tetap berlatih untuk membahas soal-soal SKB agar lolos jadi ASN. Oke, itulah skor yang teman-teman raih saat melaksanakan TO1 kemarin. Semoga TO selanjutnya nilainya bagus-bagus dan lolos SKB, kemudian lanjut ke tahap pemberkasan dan jadi ASN. Soal selanjutnya, 4 komponen dalam paradigma keperawatan kecuali A. Manusia, B. Keperawatan, C. Lingkungan, D. Kesehatan, E. Agent. Jawabannya adalah E. Agent. Lanjut, berikut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku menurut Noto Atmojo, kecuali A. Fantasi, B. Ingatan, C. Halusinasi, D. Motivasi, E. Pengamatan. Jawabannya adalah C. Halusinasi. Pembahasan soal ini ada pada video dengan link yang terdapat pada sudut kanan atas layar ini. Soal selanjutnya, mendapatkan perlindungan hukum dan profesi sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar profesi dan standar operasional prosedur atau SOP merupakan salah satu bagian dari A. Kewajiban perawat, B. Hak perawat, C. Hak azazi, D. Kewajiban pasien, E. Hak pasien. Jawabannya adalah B. Hak perawat. Soal selanjutnya, syarat wajib yang harus dimiliki oleh perawat yang menjalankan praktik keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri adalah A. SIKP, B. STR, C. SIPP, D. PPNI, E. NIP. Jawabannya adalah A. SIKP. Jadi, Permenkes yang mengatur tentang izin dan
Penyelenggaraan praktek perawat adalah Permenkes nomor HK-02-Menkes-148-1-2010. Namun Permenkes ini mengalami perubahan sehingga keluarlah Permenkes RI yang terbaru yaitu nomor 17 tahun 2013. Salah satu pasal yang diubah adalah pasal 3 sehingga berbunyi setiap perawat yang menjalankan praktik keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri wajib memiliki SIKP. Yang kedua, setiap perawat yang menjalankan praktik keperawatan di praktik mandiri wajib memiliki SIPP. Nah, SIKP dan SIPP ini dikeluarkan oleh pemerintahan daerah kabupaten kota dan berlaku hanya untuk satu tempat saja. Oke teman-teman, sekian pembahasan soal-soal Simon TO1 atau simulasi mini online TO1 tentang SKB perawat. Nantikan info selanjutnya terkait Simon TO2. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang kamu punya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.